Dilanjut dari Asosiasi Dosen Indonesia. Waktunya sama supaya diringkas penyampaiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, para profesor, dosen akademika yang hadir di ruangan maupun online di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mulia, isu kesejahteraan yang dibahas kali ini bukan hanya mengenai isu penghasilan, tapi ini adalah isu konstitusional. Bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara untuk mencerdaskan bangsa, ini dapat dilaksanakan oleh para sivitas akademika. Ini adalah isu mengenai keadilan sosial. Bagaimana profesi martabat dosen menjadi sebuah kebanggaan dan kewajiban untuk menjalankan tugas yang mulia. Dan ini juga merupakan isu mengenai masa depan pendidikan tinggi Indonesia. Bagaimana di tahun 2045 Indonesia mampu menjadi negara maju dan berdaya saing. Yang mulia, saya Profesor Muhammad Ali Brawi, Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mohon izin saya mewakili 64.000 anggota Asosiasi Dosen Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membacakan petitum Asosiasi Dosen Indonesia. Yang mulia, ADI adalah organisasi profesi dosen yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1998, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Organisasi ini, yang mulia, merupakan organisasi yang didirikan oleh sivitas akademika untuk menjadi wadah perjuangan yang independen, ilmiah, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan tinggi nasional. Sebagai organisasi profesi, kami memiliki komitmen untuk memperjuangkan kualitas pendidikan tinggi nasional, menjaga marwah profesi dosen, memperkuat kebebasan akademik, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendorong kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Hari ini yang mulia, kami hadir bukan sekadar untuk memperjuangkan kepentingan profesi dosen semata, melainkan menyampaikan sebuah pesan konstitusional bahwa masa depan pendidikan tinggi Indonesia, kualitas sumber daya manusia bangsa, serta daya saing nasional sangat ditentukan bagaimana negara memiliki keberpihakan terhadap sistem pendidikan nasional, bagaimana negara memuliakan, mensejahterakan dosen sebagai aktor utama pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang mulia, kami memiliki kepentingan terhadap uji material dalam perkara ini, yakni pasal 52 ayat 1, 2, dan 3, merupakan sebagai basis legal pengaturan penghasilan dan kesejahteraan bagi seluruh dosen di Indonesia. Ketidakpastian hukum dalam pasal-pasal tersebut akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan martabat dosen yang diwakili oleh ADI. Tanpa adanya tafsir konstitusional yang mewajibkan gaji pokok, maka otonomi perguruan tinggi dapat menentukan gaji dan melakukan praktek gaji murah yang mencederai hakikat profesi dosen sebagai aktor pendidik bangsa. Yang mulia, dalam sistem pendidikan tinggi, dosen merupakan determinan utama kualitas pembelajaran, riset, dan inovasi. Selain kebutuhan sarana prasarana yang modern, maka pendidikan berkualitas memerlukan dosen yang kompeten. Dosen adalah pusat transformasi ilmu pengetahuan
Dari tangan dosen lahirlah lulusan-lulusan yang unggul, penelitian yang inovatif, solusi kebijakan publik berbasis data, serta pengembangan teknologi yang menopang kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan tinggi sesungguhnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan para dosennya. Negara-negara lain telah membuktikan dalam sistem kompensasi dosen yang baik, maka output riset yang lebih tinggi, produktivitas inovasi yang kuat, kualitas lulusan yang kompetitif, serta daya saing universitas dan daya saing negaranya ini lebih unggul di tingkat global. Belum ada satu negara maju yang membuktikan tanpa pendidikan tinggi yang baik, mereka menjadi sebuah negara yang berdaya saing. Kita bisa melihat bagaimana negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Eropa, berbagai negara maju lainnya menempatkan profesi dosen sebagai profesi strategis negara. Bahkan Jepang setelah kalah perang, dibombardir, hal pertama yang dilakukan adalah membangun pendidikannya, membangun SDM-nya. Negara-negara tersebut memahami bahwa investasi terbesar dalam pendidikan tinggi tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada manusianya. Kesejahteraan dosen sesungguhnya berkorelasi langsung dengan kualitas pengajaran, produktivitas riset, serta kontribusinya terhadap inovasi nasional. Yang mulia, realitas yang dihadapi banyak dosen di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Kami sendiri menerima laporan, keluhan dari banyak dosen di seluruh Indonesia. Tidak sedikit teman-teman dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini tentunya berdampak langsung pada tugas dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Saya tidak habis berpikir bagaimana dosen bisa menjalankan tridharmanya secara optimal pada saat mereka juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Banyak studi telah menunjukkan bahwa job satisfaction sangat dipengaruhi oleh tingkat kompensasi, kepastian karir, dan beban kerja. Kesejahteraan yang rendah berimplikasi pada penurunan motivasi akademik, rendahnya produktivitas penelitian, meningkatnya kelelahan kerja sehingga menurunkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, kesejahteraan dosen bukanlah bentuk kemewahan, Yang Mulia, melainkan prasyarat minimum agar dosen dapat menjalankan tanggung jawab akademiknya secara optimal. Tentunya proses pendidikan membutuhkan waktu panjang, biaya besar, dedikasi intelektual, serta pengorbanan personal yang tidak sedikit. Memberi gaji yang rendah kepada tenaga profesional berpendidikan tinggi sesungguhnya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip fair wage, menciptakan ketidakadilan struktural, dan menurunkan legitimasi profesi akademik itu sendiri. Saya yakin Yang Mulia juga sangat memahami pada saat tagar jangan jadi dosen. Pada saat berbagai keluhan disampaikan oleh masyarakat profesi maupun masyarakat umum di dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen. Yang Mulia, fakta empiris disebutkan oleh berbagai sumber, salah satunya kami citasi di sini Yang Mulia, bahwa angka rata-rata gaji dosen di Indonesia per bulan hanya sekitar 3,36 juta. Dan ini di bawah angka gaji dari teman-teman dosen di negara-negara lain, jangankan jauh, di negara-negara ASEAN. Kita di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Filipina. Bagi saya, kita harus hadir, negara harus hadir. Dan saya meyakini tugas kami di sini, tugas Yang Mulia di depan, ini menjadi satu dasar
untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi secara menyeluruh. Dimulai dengan bagaimana kita melakukan keberpihakan terhadap kesejahteraan dosen. Waktunya bisa langsung kesimpulan, Pak. Prof. Baik, Yang Mulia. Berdasarkan berbagai penjelasan, kami sudah submit juga Yang Mulia petitumnya secara lengkap. Kami sebagai pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa gaji pokok dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tambahan lembaran negara, dan tidak Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji pokok yang sekurang-kurangnya 2 kali upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Kedua, menyatakan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang kata gaji dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya 2 kali upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Keempat, menyatakan pasal 52 ayat 3 dan seterusnya bahwa gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya 2 kali upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahatan tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kelima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terakhir, terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Mudah-mudahan kesempatan yang tanggung jawab yang berada di atas pundak kita masing-masing dapat kita jalankan dengan baik di dalam momentum kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Amin.